memasuki malam ke-21. Ini versi pemerintah Nahdlatul Ulama Al-Wasliyah Al-Khairat Persatuan Islam Tiongkok Indonesia, kurang lebih 1000 ormas dan tarekat. Malam ini hitungannya malam ke-21, dan malam ini merupakan malam ke-22. Saudara kita dari golongan Muhammadiyah dan juga yang tinggal di Mawang, si Gondrong, dan malam ini merupakan malam ke-23 23. Saudara kita yang ada di Padang, tarekat Naqsyabandiyah, karena mereka mengawali puasa 1 April 2022. Saya duga masih ada malam ini 24. Kalau memang ada, ini bukan golongan NU, bukan golongan Muhammadiyah, tapi golongan Muhammadun. Ada orang mau puasa, Pak, dicarilah ormas yang paling lambat menetapkan puasa, itulah yang diikuti. Dan begitu lebaran, dicari lagi ormas yang paling cepat lebaran. Ini namanya tahu kalasi. Meskipun demikian, berbeda-beda setiap tahun hanya di Indonesia, tapi ujung-ujungnya semuanya berpuasa. Alhamdulillah, berbeda tetapi tetap berpuasa. Dan hadirin sekalian, ini kita sudah memasuki malam 10 terakhir ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah memasuki malam 10 seperti ini, dua hal yang dialami beliau. Boro di matanya, bengkak matanya, Pak. Wabaki ala khati'atik. Kenapa bengkak? Selalu menangis. Kenapa selalu menangis? Ramadan yang mulia tidak lama lagi meninggalkan kita semuanya. Panjang umur kalau masih bisa dinikmati Ramadan yang akan datang. Itulah makanya Nabi kita bengkak matanya, selalu menangis. Saya tinggal di Antang, teman-teman kalau 10 akhir Ramadan bengkak juga matanya, tapi tidak menangis. Nalejui tinro. Iya. Kemudian Nabi kita itu bengkak kakinya, Pak. Lamanya beliau sholat qiyamul Ramadan tarawih. Saya simpatik, saya justru sangat kagum jika masjid kita ini sudah mulai tahajud. Tahu nggak itu tahajud? Tahajud itu adalah menyinari gelapnya kuburan. Kalau tidak mampu 8 rakaat, 6 rakaat boleh. Tidak mampu 6 rakaat, boleh 4 rakaat. Tidak mampu 4 rakaat, silakan 2 rakaat. Yang penting bukan 1 rakaat. Ini tahajud, Bapak sekalian. Jangan lupa 3 jenis sholat kalau malam. Rugi kalau tidak melakukan. Ada yang keliru, meskipun kita sudah sholat witir, Pak, boleh sebentar malam kita menunaikan sholat lail. Tetapi jangan lagi witir, bagian sudah witir. Apa hadisnya? La witra fil lail. Oke, la witrani fil lail. Tidak ada witir itu 2 kali semalam. Ada yang lucu, ada orang setelah tarawih tidak witir, langsung pulang. Begitu di rumah juga tidak witir. Tahu kalele ladah ya. Nah, inilah sholat witir, Pak, paling disenangi Nabi. Wajib bagi Nabi. Nah, makanya kalau wajib bagi beliau, kenapa kita tidak ikuti? Nah, ada 3 jenis sholat, Pak, malam. Jangan lupa, meskipun di luar Ramadan. Sholat tahajud 2 rakaat tidak apa-apa. Ini menyinari
gelapnya alam kubur. Bagaimana gelapnya itu kuburan, Pak? Kalau kita mau bandingkan, baru satu orang di muka bumi ini pernah merasakan 3 tingkatan kegelapan malam. Satu-satunya orang di muka bumi, kita mau bandingkan gelapnya kuburan. Ternyata itu di kuburan, Pak. Hafal mati ini. Surah At-Takwir ayat 7. Surah apa, Pak? Dia bati-bati ka tahu ya? Surah apa, Pak? At-Takwir ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat. Ternyata orang yang berpulang ke rahmatullah tidak meninggal, cuma pindah alam. Wa idzan nufusu zuwijat, setiap orang berpulang ke rahmatullah dikembalikan ruhnya. Coba bayangkan, Pak, kalau di dalam kuburan itu dikembalikan ruh. Kalau mati lampu di Masjid Ar-Rahman ini, wah banyak jalan. Kita pergi cari senter, kita pergi cari lilin, tetapi di dalam kuburan mau kemana kita ini? Nah, itulah tujuannya, Pak, ini sholat tahajud. Satu orang yang pernah merasakan 3 tingkatan gelapnya dunia, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus berdakwah di Nainukoh, tanah Irak. Tidak ada yang mau mendengar dakwanya Nabi Yunus. Akhirnya jengkel Nabi Yunus meninggalkan kampung itu. Begitu meninggalkan kampung, bermaksud ke provinsi lain. Begitu melihat kapal besar, langsunglah naik Nabi Yunus. Tetapi Nabi Yunus menjadi penumpang. Tidak ada orang tahu, Pak, jikalau beliau Nabi. Tiba-tiba di tengah samudra datanglah ombak seperti gunung, datang badai mengamuk, sehingga semua penumpang takut. Nakhoda pun lebih-lebih takut. Turun pengumuman. Apa kata nakhoda? Biasanya kalau seperti ini ada orang durhaka di kapal ini. Sebelum kita suruh lompat lotre, semua barang-barang dulu silakan buang ke laut. Semua barang, Pak, dibuang. Ternyata badai, amukan badai tidak akan berhenti. Akhirnya di laut. Caranya laut, semua nama penumpang, Pak, dimasukkan ke dalam satu wadah, napai gocang. Siapa naik namanya, itulah nanti disuruh lompat, tinggalkan kapal. Begitu dikeluarkan itu, dilihat namanya Yunus bin Matta. Tidak ada orang tahu kalau ini Nabi Yunus. Diulangi lagi, Pak, dikeluarkan Yunus bin Matta. Diulangi lagi ketiga, Yunus bin Matta. Akhirnya kata nakhoda, wahai orang yang celaka, silakan tinggalkan kapal ini. Begitu gentlemannya Nabi Yunus langsung lompat, Pak. Begitu lompat, tiba-tiba datang ikan nun, langsung menelan. Betul-betul ada ikan besar, Pak. Saya pernah lihat ikan besar. Saya naik haji kapal laut dari Port Said ke Jeddah, dari Kairo ke Jeddah 2 hari 2 malam menyeberangi Lautan Merah. Memang ada itu namanya ikan besar. Coba, Pak, ditelan Nabi Yunus masuk ke dalam perut. Coba kita bayangkan, kira-kira seseorang yang masuk ke dalam perut, apakah ada cahaya di dalam perut itu? DJ nabati-bati atau apakah ada cahaya di dalam perut? Tidak ada. Coba satu tingkatan. Lalu turun itu ikan nun ke dasar laut. Masya Allah, baru kita tahu, Pak, lautan yang paling terdalam di muka bumi ini namanya Palung Mariana, Lautan Pasifik. 12 km turun. Menurut pakar kelautan, masih banyak jenis-jenis makhluk belum pernah kita lihat.
Saking dalamnya itu namanya Palung Mariana. Tenggelamnya apalagi itu yang baru-baru kapal selam itu cuma 500 meter. Ini 12 kilometer turun. Disitulah dasar laut Pak, gelap sekali. 2 kali nih. Dalamnya perut ikan, dalamnya laut. Tiba-tiba matahari terbenam di ufuk barat. Datanglah malam. 3 tingkatan dialami Nabi Yunus. Kegelapan dalam perut, kegelapan dasar laut, kegelapan malam. Bagaimana gelapnya kuburan? Kurang lebih 100 kali gelapnya ini Pak. Baru sama ini gelapnya kuburan. Makanya inilah sholat tahajud. Rugi ki kalau tidak sholat tahajud. 2, jangan ki lupa sholat tobat. Ada orang itu nanti setelah berdosa baru tobat. Biar tidak berdosa tetap sholat tobat setiap malam. Nah, kullu bani Adam khotta'un. Semua anak cucu Adam itu pasti berdosa. Yang ketiga, jangan lupa sholat hajat, permintaan khusus. Ada anak tak mau melamar pekerjaan, khususkan di sini Pak. Kalau ada anak gadis, ini seringkali saya buktikan Pak. Ketika masih membimbing di Mekah, saya melihat ada orang, Ustaz, bantu saya. Ini belum terbuka jodoh saya. Sini, sholat hajat, tempatnya di sini. Tempatnya Nabi berdoa. Alhamdulillah. Sudah berapa nih perempuan-perempuan tua? Alhamdulillah. Laku mana nih? Angka anak-anak, mak barutenya anak-anak. Dia menengkan aleng berpuluh 2 kilo. Jadi ini Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.